Oke, halo semuanya. Selamat datang di Study with Android, Backend Starter Pack, all you need to know about Backend Dev. Jadi, hari ini kita bakal kenalan Backend itu ngapain aja, dan kenapa kalian harus jadi Backend, apakah kalian cocok jadi Backend. Nah. Oke, sebelumnya kenalan dulu, nama gue Irfan Muhammad Govian. Gue seorang full stack developer. Bisa dicek aja LinkedIn gue di linkedin.com/Irfan Govian. Ini ada sedikit pengalaman gue yang bisa gue sharing. Untuk sekarang, gue bekerja full time di sebagai full stack developer di Maven Digital Asia, dan gue juga mengikuti beberapa magang, salah satunya di Tribe Social, sebuah startup di bidang komunitas, dan juga One Smile, Kota Pintar, daerah BSD. Dan dua-duanya itu jadi backend developer. Oke. Kita mulai ya. Nah, oke, kenalan dulu nih yang backend. Backend developer tuh apa sih? Nah, dulu tuh sering banget orang-orang tuh nanya sama gue, teman-teman gue, backend itu ngapain aja, terus apa bedanya sama front end? Kenapa tuh orang tuh harus jadi backend? Jadi tuh backend tuh ngapain aja kerjanya? Dan stigma di backend kan biasanya tuh susah banget. Kayak mungkin kalau misalnya pernah dengar gaji back-end tuh sama front-end, kenapa gaji back-end tuh lebih dari front-end? Kan terus terkenal katanya susah atau cuma buat orang-orang yang pinter doang. Jadi kita bakal kupas dari di sini. Oke, siapa sih back-end developer? Back-end developer itu sebenarnya nggak ada arti harfiahnya, intinya dia itu bertanggung jawab menangani server dan database. Biasanya dia fokusnya itu di scripting, database, dan arsitektur sebuah, ini nggak semua website aja, tapi sebuah software. Jadi backend developer itu nggak seluruhnya itu tentang website. Jadi backend developer ya intinya tentang server dan database. Jadi tugasnya dia maintaining sama nulis-nulis kode. Oke, di sini ada 4 kerjaan dari backend sendiri. Ada 4 role utama yang gue alami selama gue bekerja, yaitu dari membuat API, membuat service, menangani server, sama dokumentasi API. Nah, di sini kita bakal bahas satu-satu tuh, API itu apa, service itu apa, nanti nanganin server tuh kayak gimana. Oke, sama dokumentasi API. Oke, kita kenalan dulu nih sama API. Sebenarnya banyak banget orang tuh yang nggak tahu sebenarnya API itu apa. Bahkan gue punya temen udah internship setahun mungkin, tapi dia nggak tahu API itu apa. Dan pernah waktu itu dia interview sama gue bareng gitu. Kita sama-sama di interview dan ditanya, API itu, kamu pernah buat API nggak? Dan dia, waktu ini temen gue nih backend juga, dia bilang, nggak pernah mas. Padahal waktu dia intern dia buat API karena dia nggak tahu namanya. Jadi dia bilang nggak pernah buat. Oke. Ini bahasa pengertian API atau aplikasi programming interface. Ini menurut gua yaitu suatu konsep pemrograman di mana aplikasi satu dengan aplikasi lainnya saling berhubungan. Jadi intinya itu API itu sebuah konsep atau sebuah gimana ya, sebutan itu sebagai penghubung antara satu aplikasi dengan aplikasi lain. Bisa juga antara satu tempat ke tempat lain. Jadi intinya API itu penghubung. Apakah API selalu berbentuk kode? Enggak. Bisa juga berbentuk library atau semacamnya. Intinya API itu adalah penghubung dari satu tempat ke tempat lain atau salah satu aplikasi satu ke aplikasi lain. Nah, arsitektur yang populer di API backend dev kalau kita di backend itu namanya REST. Jadi sebenarnya ada 3 itu, gue kurang tahu juga, tapi yang paling terkenal itu buat kita ngoding itu namanya REST, yaitu Representational State Transfer. Oke, di sini gue ada analogi. Ini analogi yang sering banget kalau misalnya orang-orang ngajarin API itu apa. Jadi analoginya itu seorang pelayan mencatat pesanan dari pelanggannya, lalu kemudian mengatakan apa yang diinginkan pelanggannya dari dapur. Nah, kita bayangin kalian di sebuah restoran, pelayan itu adalah seorang API, pelanggan itu kita, user, adalah klien, dan dapur itu adalah server. Di mana kalian kan memesan, Mbak, pesen nasi goreng dong. Nah, kalian
meminta pelayan untuk mendatangkan nasi goreng dan pelayan meneruskan ke dapur. Dapur masak, nasi gorengnya selesai, diantarin sama pelayan yang nganterin ke kita. Nah, kurang lebih API itu di backend itu, API di backend ya, transfer protokolnya tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi kita ngasih request ke suatu API dan balikannya nanti response. Oke, ini ada kalau kurang jelas sama apa yang tadi gue omongin, ini mungkin ada gambar di sini di mana ini kita nih, di sini kita, ini kitchen. Jadi kita order sama waiter, nanti diterusin sama waiter, dan dari kitchen udah jadi diterusin lagi sama waiter. Nah, ini itu user, ini tuh user. Nah, kitchen ini si server. Dan waiter ini API yang nanti bakal kita buat kalau misalnya kalian mau jadi backend. Nah, atau ini kalau misalnya kalian analogi itu kurang jelas, ini ada gambar dari web apps-nya langsung. Jadi kurang lebih kayak gini, di mana komputer itu ngasih sebuah request lewat HTTP protokol ke API dan ditangani oleh server, balikannya response. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kalian search di Google, kalau misalnya kalian search, apa? Misalnya tempat kopi dekat sini. Pas kalian tekan enter itu, Google itu send request ke servernya Google. Dan balikannya apa? Balikannya ya udah list kopi terdekat di Google. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi ini ada fungsi API apa aja. Ini penghubung antara, jadi intinya itu API apa aja, penghubung antara dua aplikasi, terus mengambil beberapa instruksi berupa request dan mengantarkan hasil sebuah respons. Nah, oke. Di API sendiri kalau di backend itu ada dua, ada REST sama GraphQL yang terkenal. Dimana kalau REST itu, kalau gue bisa balik lagi, REST itu dia satu arah. Yang paling terkenal itu REST. Jadi biasanya pemula-pemula itu pakai REST. Jadi dia itu ngambil order sama waiter. Misal lu mesen nasi goreng dan datangnya nasi goreng. Nah kalau GraphQL itu dia kalau lu mesen nasi goreng, lu bisa balikannya bilang sama waiternya nasi gorengnya jangan pakai sayuran ya. Jadi responsnya itu bisa kalian otak-atik semau kalian. Nah itu bedanya dari REST full API sama GraphQL yang ada. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kita sampai sini dulu nih. Oh ya, by the way, kalau mau nanya, boleh kalau misalnya kalian malu, boleh chat aja, nggak apa-apa. Nanti gue jawab. Ada yang mau ditanyakan soal API? Ya, kalau misalnya kalian lupa apa yang pengen kalian tanya, nggak apa-apa, ditulis di chat aja, nanti gue baca dan gue jawab. Karena di sini kan sifatnya kita belajar bareng, jadi nggak apa-apa, tanya aja. Oke, nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, jadi harusnya di sini kalian udah tahu fungsi API itu apa aja, bedanya apa aja, dan di backend itu nanti jenis-jenis API-nya apa aja. Nah, setelah kalau misalnya kalian udah tahu API itu apa, cara kerjanya gimana. Nah, ini ada beberapa tambahan dari gua, yaitu request method. Jadi yang tadi kita tahu, API itu mengirimkan sebuah request. Nah, request-nya itu bentuknya apa aja. Nah, dalam HTTP protokol di backend itu kita ada 4 major request method yang sering kita gunain, yaitu get, post, put, dan delete. Di mana get itu fungsinya adalah untuk mengambil sebuah data, post, put, delete itu merubah data, tapi kalau ingin lebih secure itu lewat post. Jadi di post ini lebih secure protokolnya daripada put sama delete. Itulah kenapa kalau misalnya kita login pakai post, nggak pakai put atau nggak pakai get. Karena get, put, sama delete ini masih rentan sama attack dari user. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sensitif, merubah data dan segala macam, itu lebih baik pakai post daripada pakai put sama delete. Nah,
Kenapa kita harus tahu ini? Karena menurut gue waktu gue junior juga, ya gue sekarang masih junior, maksudnya waktu gue awal-awal buat itu gue kurang memahami ini, jadi gue ngikutin tutorial aja tanpa gue tahu ini tuh apa. Nah, harapan gue ini gue kasih tahu itu kalian jadi lebih tahu kalau misalnya get itu ngapain aja, post itu ngapain aja, put itu ngapain aja, delete ngapain aja. Nah, intinya kalau misalnya post put delete itu sebenarnya sama, tapi protokol yang dilewatin oleh post itu lebih secure daripada put sama delete. Oke. Nah, ini juga ada response code. Ini fungsinya apa? Nah, kalau misalnya kita jadi back-end developer, itu kita balikinnya response. Nah, response itu biasanya ada kodenya. Nah, biasanya itu kalian tahu kan 404. Nah, 404 itu masuknya di sini. Client error response, di mana biasanya 404 itu artinya not found. Artinya page-nya itu nggak ada atau URL-nya itu nggak ditemukan. Jadi 404. Nah, mengetahui ini apa? Ini sebenarnya buat debugging nih. Kalau misalnya kalian misal login itu pasti 300 di redirect. Misal kalian adding data itu 200, itu pasti 200. Jadi successful. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut itu bisa dicek di developer Mozilla. Intinya kalau 200 itu sukses, 300 itu redirect, 400 itu ada client error. Jadi not found atau ada error apa? Ada misalnya kalau misalnya kalian masuk belum login itu 400 juga client error sama server error. Nah, ini gunanya nanti kalau misalnya kalian ngoding dan ada sesuatu, misal kalian udah buat nih udah gede, ada sesuatu, kalian bisa dilihat itu di trace-nya itu dari response code-nya. Misal kalian add data nih, pakai form, adding nama, alamat dan semua macamnya, di send request-nya, response-nya 300. Nah, berarti itu ada yang salah. Kenapa? Karena harusnya itu kalau misalnya add data itu harusnya 200. Ini kalau misalnya kalian nggak merubah secara eksplisit status kodenya ya, karena kalau di kodenya itu bisa diubah status kodenya mau apa aja. Tapi di sini biasanya itu kalau misalnya successfully add itu dia kodenya 200. Kalau 300 berarti itu bisa jadi rest condition atau di passing by. Jadi datanya itu nggak ditambahin. Nah, tahu ini gunanya itu agar kita tahu apa yang harus kita lakukan sama kode kita, sama sebenarnya respons kode kita itu apa aja sih, kurang lebih kayak gitu sih, mengetahui respons code. Oke, ini sama middleware. Awal-awal gue jadi programmer atau belajar gitu, ada satu konsep yang gue nggak tahu, yaitu middleware. Nah, middleware ini sebenarnya itu cuma function atau service yang berada di antara komunikasi API. Intinya gitu aja. Jadi di API kan penghubung antara satu aplikasi dengan aplikasi lain. Nah, sebelum masuk di API sebenarnya itu ada di dalamnya itu, di dalam API itu ada namanya middleware. Yaitu dia itu berada di antara komunikasi API. Jadi ibaratnya itu misal ada 2 gerbang. Nah, gerbang pertama itu middleware. Gerbang kedua itu si API-nya. Jadi kalau misalnya kita buat request, misal kalian middleware itu gunanya gini deh, gunanya contohnya aja itu ketika kita ingin mengetahui apakah user sudah login atau belum. Nah, user sudah login atau belum itu kita ngeceknya biasanya pakai middleware. Atau misalnya user roles. Misal kalian mau buat aplikasi di mana aplikasinya itu cuma boleh diakses sama roles-nya kalau misalnya dia admin. Nah, itu pakainya middleware. Jadi kita ngecek dulu apakah dia eligible atau enggak. Jadi dia boleh atau enggak nih masuk ke API ini. Nah, itu pakainya middleware. Nah, middleware ini bisa lebih dari satu atau lebih. Kalian bisa aja ngasih 10 middleware di API kalian untuk berjaga-jaga. Itu boleh banget, nggak apa-apa. Intinya dia itu sebelum request masuk ke API, dia itu biasanya lewat middleware dulu. Nah, dia ini response-nya itu biasanya atau enggak next function, atau juga error. Misalnya, gini, kalau misalnya kalian login, kalian masuk ke page login. Kalau kalian nggak login, ya udah response-nya error. Kalian dibalikin, direct ke aplikasi menu, misalnya ke aplikasi login. Nah, itu lewatnya salah satunya perannya itu peran middleware.
Oke, di sini ada yang mau ditanyain nih. Kita udah selesai per API-an duniawi. Oke, yang mau ditanya, tanya aja, nggak apa-apa. Andira, malware itu apa? Itu apakah wajib ada? Sebenarnya tergantung aplikasi kalian. Sekali lagi, tergantung aplikasi kalian. Tapi sebenarnya malware itu sebenarnya harus ada sih. Seenggaknya 1-2 malware tuh harus ada, karena kalau kalian ngebuka pintu, ibaratnya kalian punya 2 pintu gerbang, yang harus kan lebih aman 2 pintunya itu tertutup daripada satu pintu terbuka, satu pintu tertutup, ya kan? Nah, daripada lebih aman kan, malware itu biasanya fungsinya itu buat keamanan juga. Jadi kalau misalnya kalian buka pintunya aja, semua orang bisa akses API kalian dengan enak dong. Jadi itu salah satu, nanti kalau misalnya API kalian di otak-atik orang kan bahaya juga. Karena banyak penyerangan-penyerangan di luar sana yang nyerang API juga. Gitu sih, Dir. Jadi malware itu sebenarnya wajib ada, sebenarnya ada, tapi kalau misalnya kita tulis secara langsung itu tergantung aplikasi yang kalian buat sih. Itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Jadi kita udah sampai API nih, kita API udah selesai. Oke, ada yang mau nanya lagi, aku tungguin nih. Sambil minum gua. Pak, buat tadi HTTP request apa untuk mengambil data bisa menggunakan metode POST juga, sedangkan harusnya kan pakai metode GET. Bisa banget. Yang tadi gue bilang, oke, balik lagi. Yang tadi gue bilang di sini, POST ini lebih secure daripada semua ini. Dimana dia ini sensitif sama, dia ini lebih aman sama beberapa penyerangan. Gue kurang hafal. Intinya POST itu lebih aman daripada GET, PUT, sama delete. Tapi kalau misalnya kalian ngambil data pakai POST bisa juga, tapi sebenarnya pakai GET juga nggak apa-apa, karena GET itu jadinya satu arah, sedangkan POST itu 2 arah. Dan put delete 2 arah, tapi protokolnya lebih safe di POST gitu sih. Jadi ini lebih ke protokol aja. Terkadang kalau misalnya ini sharing aja ya, di intern gue yang sekarang itu, dia ngambil datanya juga pakai POST, dan gue tanya kenapa dia pakai POST, karena kata dia lebih secure, dan dia takut kalau dia pakai GET nanti orang lain bisa ngambil atau akses API dia. Jadi dia lebih secure pakai POST. Jadi nggak harus pakai GET juga, pakai POST bisa, karena dia lebih aman. Ada lagi yang mau ditanyain? Aduh, kayaknya nggak ada. Oke ya. Oke, kita lanjut. Oke, intinya ini semua sebenarnya penting di awal-awal, karena dulu waktu gue belajar di awal-awal gue nggak ngerti beginian, dan gue pusing sendiri dan memperlambat belajar gue. Jadi mengetahui konsep ini itu penting banget, karena ini mempermudah kalian dalam develop sama belajar. Karena kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan dan segala macamnya. Dan ini semua ini sebenarnya di front end sama mobile ini bisa diterapin. Jadi ini nggak di back end sama front end, tapi biasanya ya terkenal itu di back end. Sebenarnya di front end sama mobile ini bisa diterapin semua ini, semua yang gue kasih ini. Oke, lanjut. Nah, ini server nih. Server tuh atau tempat penyimpanan data. Server itu yang kita tahu itu tempat penyimpanan data. Tapi seorang backend developer itu sebenarnya kalau server itu sebenarnya managing aplikasi. Sebenarnya komputer yang kita pakai ini saat kita belajar atau ngebuatnya itu biasanya local host itu, komputer kita ini servernya. Jadi server dalam arti harfiah itu tempat penyimpanan data, iya benar. Tapi server yang kita sebut di sini aplikasi. Jadi kita ini kalau jadi backend nanti tanggung jawabnya managing aplikasi seperti deployment. Nah, biasanya menggunakan sistem operasi berbasis Linux seperti Ubuntu. Enggak Linux doang, sebenarnya ada banyak, tapi yang paling terkenal itu Linux. Biasanya pakai Ubuntu. Nah, setup server itu ngapain sih? Nah, setup server itu sama kayak kalian setup di
komputer kalian. Jadi setup server tuh gitu doang. Misal kalian mau deploy aplikasi kalian nih pakai Node.js. Node.js itu yang kalian butuh apa aja sih? Node-nya. Misalnya untuk nge-pull-nya dari GitHub, kalau misalnya kalian pakai GitHub, kalian download Git. Servernya pakai apa? Web server ya, ini server. Ada lagi namanya web server untuk komunikasi sama HTTP. Web server itu yang terkenal itu ada dua, Apache sama Nginx. Biasanya yang paling gampang Apache. Udah selesai. Sama kalian tinggal download aja library apa. Gitu doang, setup server tuh gitu doang, gampang. Nah, tapi sebenarnya ada lagi dari setup server tuh yang kalau misalnya junior ya, ini sebatas junior tuh sebenarnya gitu doang. Sebenarnya tapi ada lagi, yaitu misalnya protokolnya gimana, IP-nya gimana, dan lain sebagainya. Tapi itu sih udah kerjanya biasanya kalau misalnya nanti kalian dapat kerjaan misalnya atau dapat intern, itu biasanya orang-orang DevOps yang ngerjain hal-hal ini. Sama kalau misalnya kita nih, misalnya baru kerja atau jadi intern, itu kita nggak bakal megang ini. Biasanya ini orang-orang yang udah pengalamannya di atas 1 tahun atau 2 tahun. Jadi ibaratnya itu middle sampai senior itu mereka harus tahu gimana cara deployment atau managing aplikasi di suatu server. Nah, server itu apa aja? Sebenarnya ada banyak, ada Netlify. Kalau yang gratis itu ada Netlify sama Heroku, atau yang bayar itu pakai GCP atau sama AWS. Itu yang paling terkenal sih. Ada juga Azure, DigitalOcean, dan lain sebagainya. Tapi inti dari setup server itu sendiri sebenarnya kayak kalian setup aja di komputer kalian. Jadi nggak susah, cuma download doang. Dan sebenarnya setup server juga semuanya itu ada di Google. Jadi easy. Oke, update server. Nah, update server ini sebenarnya juga gampang. Yang kalian tahu untuk mengupdate server itu sama kalian mengupdate repository kalian. Jadi itu pakai Git. Kalian cuma tahu harus pakai Git. Kalau nggak tahu Git itu gimana, Kak? Belajar. Tapi ada tools yang gampang kayak SourceTree atau GitHub Desktop. Itu gampang banget, tinggal klik-klik doang. Nah, itu update server tuh kayak gitu. Maintaining server sama. Sebenarnya kalau misalnya ada yang error, jadi gini. Gue pernah punya suatu masalah di mana service gue ini nggak jalan. Jadi ada suatu kode yang nggak jalan lah. Nah, maintenance itu ya udah kita ngecek bareng-bareng, atau enggak misalnya awal-awal kalian ngoding nih, sorry. Awal-awal kalian deployment, misalnya kalian mau nyoba-nyoba aplikasi kalian nyoba-nyoba pakai dummy data tuh. Misalnya ada kata-kata jorok lah atau nggak jelas, misalnya coba. Nah, kalian kan nggak mau hal-hal itu ketahuan sama klien kalian kan. Nah, maintenance server bisa juga hapus data atau ngubah-ngubah data. Bisa juga misal gini, kalian punya aplikasi, misal aplikasi apa ya? Misalnya aplikasi koperasi gitu. Ternyata perhitungannya salah sedikit. Ini pernah ada. Perhitungannya beda 0,1. Ini harus gimana nih? Ini rugi 0,1 nih kita nih. Nah, itu biasanya anak servernya itu yang ganti itu datanya tuh 0,1. Tapi itu bukan cara yang baik ya, itu cara yang buruk. Harusnya cara yang baik itu nggak digituin, tapi maintenance server kurang lebih kayak gitu. Itu mencakup update sama maintaining database. Gitu-gitu aja sih. Oke, kayaknya tadi ada yang nanya deh. Oke, contoh penggunaan malware itu seperti apa? Oke, kita balik lagi. Contoh penggunaan malware itu ketika kalian login. Login itu dicek kalian login atau belum itu lewat malware. Nah, biasanya kalau kalian males bikin malware, itu udah banyak banget library yang menghandle login. Misalnya namanya itu, lupa deh namanya. Pokoknya ada, itu dia menghandle, udah dihandlein. Jadi kalau kalian mau login, itu udah dihandlein sama si library-nya. Jadi kalian nggak usah otak-atik atau nggak usah pusing, tinggal define kodenya aja, kayak misalnya pakai malware ini, udah satu baris doang, itu malware terjadi. Nah, itu kalau pakai library. Kalau misalnya kalian mau custom, buat sendiri. Oke, nih sampai server dulu, ada yang mau tanya nggak? Ada lagi yang mau nanya? Tadi sempat nyinggung Node.js sama repository, bisa dijelasin nggak, Bang? Itu oke.
Node.js itu sebenarnya suatu environment, bukan environment ya. Dia kayak runtime-nya buat JavaScript di server. Jadi JavaScript itu sebenarnya dia jalannya itu di browser, tapi dengan Node.js itu runtime-nya itu dipindahin ke server. Maksudnya Node.js itu salah satu gimana ya? Ya, cuma runtime aja. Pakai bahasanya JavaScript. Kalau misalnya bahasa gampangnya itu Node.js itu sebenarnya compiler-nya dari JavaScript kalau di server. Jadi kalau misalnya kalian setup server, kalian tinggal download aja tuh lewat Linux pakai apa itu? Lupa waktu itu pakai apa. Pokoknya ada tuh di Google, tinggal di setup aja. Dan downloadnya tuh lewat command line ya. Kan kalau kalian kan biasanya downloadnya lewat browser, kalian download. Nah, kalau kalian di server itu, kalian downloadnya lewat command line. Nah, itu juga harus belajar juga tuh gimana caranya download pakai command line. Kalau misalnya di Mac, kalau misalnya ada yang punya Mac, itu biasanya pakai kayak apa ya? Itu ada juga tuh di Mac, itu pakai command line juga. Oke, ada yang mau nanya lagi. Deployment itu apa dan gimana Bang prosesnya? Jadi prosesnya itu kita setup dulu. Kalau deployment itu kita setup dulu. Misalnya kalian deploymentnya di Dewa Web atau apa-apa itu udah disetupin mungkin. Gue juga kurang tahu. Tapi yang gue pernah pengalaman gue itu, gue pakai GCP itu gue setup sendiri servernya. Jadi yang pertama setup server, misal kode kita pakai Node.js, pakai JavaScript, runtime-nya Node.js, kita download dulu Node.js-nya, kita download Git, kita clone dari repository kita, habis itu kita download web servernya, biasanya pakai Apache, nah itu ditaruh nanti di directory Apache biar bisa diakses sama semua orang. Udah sih gitu aja, langkah-langkahnya nggak terlalu ribet sebenarnya. Yang ribet nanti sebenarnya cuma cara downloadnya doang, karena kita sebagai programmer, gue sendiri sebagai programmer nggak pernah nginget semuanya itu. Jadi kalau misalnya gue pengen melakukan sesuatu, biasanya gue nge-google aja. Jadi gue nggak terlalu ingat. Kurang lebih gitu sih. Ada lagi yang mau ditanya nih tentang perseveran duniawi? Sebelum kita lanjut. Kalau di GCP setup servernya di Compute Engine ya Bang. Di VM Instance kalau nggak salah. Di VM masuk register dulu ke VM Instance-nya, habis itu masuk ke SSH. Lah jadi SSH-nya kalian kalau misalnya ada itu komen SSH-nya gue lupa itu gue ada, tapi pokoknya kalian generate SSH-nya dulu, kalian daftarin dulu SSH kalian ke VM Instance kalian, baru kalian jalanin SSH kalian pakai IP yang ada di GCP kayak gitu. Nanti kalian masuk. Gitu. Kalau masih tahap development buat deploy itu bagusan pakai yang bayar atau yang gratis dulu aja buat coba-coba Bang. Tentatif sebenarnya. Kalau misalnya aplikasi kalian gede, ya lebih bagus bayar biar cepet developmentnya. Tapi kalau mau pakai yang gratis juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya ada banyak banget yang gratis di luar sana. Ada Heroku salah satunya. Dia juga database-nya itu ada yang gratis juga, Postgres-nya. Tapi walaupun lambat, tapi ya kalau mau coba nggak apa-apa pakai Heroku juga bisa. Kalau kalian pelajar nggak ada duit, ya cari yang gratis aja lah. Tapi kalau misalnya kalian udah serius nih mau bangun startup, kayak anak muda zaman sekarang. Nah itu nggak apa-apa patungan aja sama teman-teman kalian. Murah Pak, murah. Oke, ada yang mau ditanya lagi tentang perserveran? Itu SSH-nya nanti di generate, jadi gue lupa komennya, jadi generate SSH gitu. Dan nanti masukin SSH-nya biar kita bisa akses servernya lewat command line kita. Gitu. Oke, gue lanjut ya. Ada yang nanya. Oke, ini service. Nah, service ini sebenarnya kan API itu kan salah satu service yang kita buat ya di backend. Tapi service yang gue singgung di sini adalah sebuah scripting program. Jadi kalau kalian kan pernah buat nih, kalian kan mungkin ada yang udah semester 4, gue juga semester 4, jadi gue pasti tahu udah pernah belajar apa aja.
scripting program itu kan kayak cuma buat script konsolog, kayak buat script nanti kalian jalanin di command line. Kayak misalnya dulu kalau misalnya pakai bahasa C itu aplikasi tiket bus biasanya tuh dulu, aplikasi tiket bus kayak kurang lebih kayak gitulah. Jadi kita buat scripting program, jadi satu file gede aja. Nah, itu kita juga yang handle, anak backend. Dan ini nggak terlalu susah. Contohnya itu notifikasi di aplikasi Android. Kalian tahu nggak sih aplikasi notifikasi di aplikasi Android itu di handle itu pakai service, di mana ada satu script yang dijalanin terus-menerus merujuk pada sebuah table. Nanti kalau misalnya table-nya misalnya send statusnya 0, nah itu dikirim lewat si script itu. Jadi gue udah beberapa kali bikin, jadi push notifikasi itu buatnya pakai script. Tergantung bahasa ya, bisa pakai PHP kok, JavaScript bisa, Python bisa. Gue pernah ngelihat Python juga pernah. Kalau gue sih buatnya waktu itu pakai JavaScript. Nah, biasanya notifikasi aplikasi ini dibuatnya pakai service script. Nanti kita lihat nih, gue ada contohnya nanti, tenang aja. Sama gini, misal kalian ada suatu case di mana kalian harus update setiap jam 12 malam. Mager banget nggak sih kalau misalnya kita setiap jam 12 malam bangun, kita jalanin endpoint-nya, segala macem gitu-gitu. Atau misalnya jam 12 malam, jam 3 pagi dah. Misal kalian ada case kayak gitu. Misal kalian jadi programmer, sama atasan kalian bilang, nanti bikin data sebuah API yang bisa ini ya, jangan bikin data. Nanti bikin API yang ini ya, kamu update setiap jam 3 pagi ya. Nah, apakah kamu mau bangun jam 3 pagi terus-menerus? Nah, itu tidak. Itu kita ada namanya automasi di scripting. Jadi, misal kayak gini case-nya. Suatu data akan diupdate setiap jam 12 malam, 12 AM. Hal ini dibutuhkan untuk suatu service di mana dia akan mengupdate otomatis jika waktunya sudah menunjukkan jam 12 malam. Nah, jadi setiap jam 12 malam itu scriptnya itu auto update. Jadi datanya itu auto update. Nah, itu bisa digunain pakai service. Nah, dulu tuh gue waktu daftar di salah satu startup juga, gue pernah daftar, tesnya itu gue disuruh buat service. Jadi terserah service apa aja, di mana intinya dia mau setiap jam 12 malam itu update. Nah, itu dibikinnya pakai script service gitu. Jadi bukan API lagi, masuknya service scripting yang berpengaruh sama servernya nanti. Oke, ada yang mau ditanya nih per servisan? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Oke, ini dokumentasi. Yang terakhir, tugas back-end itu dokumentasi. Dokumentasi API ini suatu hal yang penting jika kita membuat aplikasi maupun development aplikasi. Karena dokumentasi itu mempermudah front-end untuk mengaksesi API kita. Kalian punya aplikasi gede banget nih. Kalian buat startup atau kalian buat aplikasi. Aplikasi gede banget, servernya udah large, udah gede. Dokumentasinya nggak ada, udah susah. Kalau siapa yang mau integrasi API kalian, atau siapa yang memakai API kalian? Kalau nggak ada, kalau yang tahu API-nya itu, yang bisa akses cuma kalian doang. Kalau nggak punya buat diri sendiri nggak apa-apa, tapi gue sendiri ini dari beberapa aplikasi yang gue buat ini, karena nggak gue dokumentasiin, jujur aja gue lupa. Gue harus neken apa aja, gue harus hit up API apa aja buat nyobain satu API-nya gitu. Karena ini kesalahan gue juga sih waktu awal-awal, gue nggak pernah buat dokumentasi di aplikasi gue yang membuat, kalau misalnya gue balik lagi nih, gue pengen development lagi aplikasi gue biar lebih gede atau lebih scalable, itu susah karena gue nggak tahu, gue harus baca satu-satu lagi roots-nya, ini buat apa, buat tracing satu-satu, gue cobain satu-satu, baru gue buat dokumentasinya. Dan itu sebenarnya cara yang buruk. Dokumentasi itu penting banget, karena ini mempermudah kita untuk front-end konsumsi. Front-end ini nggak cuma web ya, nggak cuma web developer, tapi mobile juga. Karena back-end itu satu, front-end itu sebenarnya ada banyak. Ada desktop, ada desktop, ada mobile, ada web. Jadi front-end itu cabangnya bisa dibilang banyak. Tapi kalau back-end itu cabangnya cuma satu. Dan karena tugasnya gini-gini aja. Nah,
Ini yang paling sering digunain, Postman sama Swagger. Postman ini yang paling sering digunain. Tinggal download aja Postman, habis itu kalian save aja, itu gampang di Postman. Tutorial juga banyak, dan di di Google juga banyak cara dokumentasi pakai Postman. Dan ini cara yang paling gampang, Postman. Nah, cara kedua Swagger nih. Ini biasanya aplikasi yang gede biasanya pakai Swagger. Gue pernah development itu pakai Swagger, dan itu dia itu nggak kayak Postman, di mana Postman itu kalian ngetik semuanya, di mana Swagger itu pakai kode. Jadi sekalian kalian define roots-nya itu, kalian define juga kode-kode pakai Swagger. Nah, Swagger juga bisa di-download, misalnya download JSON-nya, dan itu di-import, di-export pakai Postman. Di-import pakai Postman, bener. Ya, jadi kalau pemula sih biasanya pakai Postman sih. Karena Swagger ini kadang-kadang agak susah di setupnya. Kecuali kalian sambil nonton tutorial banyak sih Swagger, tapi kalau misalnya gue bisa bilang awal-awal nggak apa-apa pakai Postman, tapi kalau kalian pengen pakai Swagger juga, gue saranin juga pakai Swagger, karena Swagger itu lebih mudah menurut gue, dan lebih enak aja punya dokumentasi di kode lo gitu. Oke. Ini sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kita udah ngupas semuanya nih. Jadi, boleh gue balik dulu ke nih. Nah, ngapain aja? Jadi kesimpulannya itu backend developer itu ngapain aja? Ya udah, backend developer itu tugasnya membuat API. API-nya itu berupa kode-kode ya, kode-kode. Kalau misalnya kalian pakai JavaScript, ya udah kalian ngoding JavaScript. Kalau kalian pakai PHP, ya udah pakai PHP. Python, apa aja sebenarnya bisa. Pakai C++ juga bisa, C#, Kotlin lah, apa itu. Semuanya tuh, semua bahasa pemrograman hampir semuanya ya. Kan ada bahasa pemrograman itu yang dibuat buat lelucon aja. Jadi ada juga, belum yang tahu, kalau boleh sharing, itu ada namanya what the fuck language, itu salah satu bahasa pemrograman juga. Tapi itu kayaknya nggak mungkin dibuat buat jadi API. Tapi hampir semua programming language itu bisa dibuat API. Jadi ya udah, kalian tinggal ngoding aja, sama kalian cari cara transfer protokolnya tuh gimana sih, karena setiap protokolnya sama, tapi cara transfernya itu beda-beda. Kayak Node.js itu misalnya harus lewat Node.js, PHP itu harus lewat server Apache, atau Django itu Python itu biasanya kalau misalnya kalian buat dari scratch tuh lama, kalian harus pakai framework namanya Django dan lain sebagainya. Biasanya udah dibantu sama library kok, jadi kalian nggak usah buat dari scratch lagi. Ini bukan zaman kuno lagi, kita udah zaman library. Kalau ada library-nya, pakai library aja. Oke, menangani server udah kita bahas juga tadi, ngapain server, ngapain aja, deployment dan lain sebagainya. Membuat service, nah ini service juga tugas dari backend developer, sama buat dokumentasi API. Udah sih itu aja 4 role utama dari backend developer. Sebenarnya mungkin ada di tempat kerja kalian case-nya beda-beda ya, tapi selama gue kerja dan selama gue intern, 4 roles ini adalah yang paling sering gue kerjain. Jadi ini adalah 4-4-nya ini yang bukan paling sering sih, tapi emang pasti ngerjainnya ini. Jadi ya nggak terlalu susah lah, gampang-gampang kok backend. Oke, ada yang mau nanya nggak sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Ini nanya tadi siapa ya? Oh nih, maksud dari dokumentasi itu apa ya, Kak? Diapain gitu? Oke. Di dokumentasi ini tuh nanti. Jadi, oke, kalau mau dikasih contoh, bentar. Wait. Kita buka Postman deh. Nah, saat kalian buat API itu, kalian juga harusnya define namanya roots sama controller buat fungsi API-nya. Di mana ini dokumentasi itu ngapain? Ya ini. Kalian ngasih tahu. Kalau mau pakai, misalnya kalau mau nge-get example ini, kalian pakai ini ya. Ini kan gue buatnya easy nih, example doang. Nanti sebenarnya ada banyak, misal gini. Kalian mau nge-get user. Misalnya kalian mau nge-get data user. Apakah ininya apa? Misalnya apa? Ini kan example. Kalau misalnya get user gini. Get user
atau user, atau data user, atau apa. Nah, roots-nya itu kita nggak tahu nih kalau misalnya jadi front end nih, pakainya apa nih, hit-nya apa nih, biar bisa ada. Tahu-tahu hit semuanya 404 semua, karena roots-nya nggak ditemukan di server kita. Nah, tujuan dokumentasi itu ngasih tahu, misalnya buat si user ini, kalau misalnya kalian ngeklik ini, nanti response-nya itu data-data user. Nah, itu dokumentasi itu gunanya itu. Nanti gue juga bakal demo juga gimana-gimananya, tapi di akhir. Karena masih ada beberapa materi lagi nih, satu core materi lagi. Ada lagi nggak mau ditanyain? Udah dikit lagi nih. Ada lagi? Sambil minum deh. Itu sih kerjaan backend gitu-gitu aja. Udah, seenggaknya kalian udah kebayang lah. Nanti kalau misalnya kalian tertarik di backend atau ada kerjaan backend atau ada intern backend, itu kerjanya ngapain aja. Jadi nggak pusing. Jangan kayak gue dulu pusing belajar lagi. Dan ada beberapa temen gue juga yang pusing karena nggak tahu harus ngapain. Dikiranya cuma ngoding-ngoding biasa, ternyata ada beberapa konsep yang dia miss, jadinya dia pusing. Kalau misalnya menurut gue kalau misalnya kalian udah tahu konsep-konsepnya itu, kalian bakal lebih mudah sih develop sama belajarnya. Karena kalian tahu apa yang kalian lakuin sama nih buat apa aja, jadi kalian tahu. Oke, ada yang mau nanya nggak sebelum kita lanjut lagi nih? Oke, nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Oke, ada lagi. Jenis API itu ada 3 kan ya Kak. Ada SOAP, REST, RPC. Kenapa yang paling dipakai REST? Kenapa yang paling dipakai REST? Karena yang paling populer REST. Gue juga kurang tahu kenapa REST itu paling ini. Kayaknya SOAP sama RPC itu sebuah protokol zaman dulu kayaknya deh. Tapi kayaknya dipakai deh. Tapi kayaknya kurang populer gitu. Karena gue nggak pernah ngeliat pemrograman itu protokolnya pakai SOAP sama RPC. Jadi kenapa yang dipakai REST? Karena seluruh programmer di dunia ini pakainya REST. Kurang tahu sih, tapi kebanyakan mungkin bisa dibilang 80% orang mungkin atau 90% programmer itu udah pasti pakai REST. Karena protokol HTTP yang paling sering digunain itu REST. Itu. Kalau GraphQL gimana Bang? GraphQL itu sama kayak REST yang tadi gue jelasin. Oke, gue jelasin doang ya. Nih, di sini. Sebenarnya itu RESTful API sama GraphQL API itu sebenarnya sama. Protokol itu REST juga, protokol REST. Tapi perbedaannya gini. Kalau misalnya kalian pernah dengar kan RESTful API atau REST API, atau misalnya di kerjaan-kerjaan tuh sering banget bingung. Kayak can make REST API. Misalnya influence with REST API. Nah, REST API itu apa? Sebenarnya kalian bedanya itu kalian bikin API aja nih. Misal gini. Ini contoh REST ya. Ini kalian, ini API, ini dapur. Kalau REST API itu, kalian mesen nasi goreng ke pelayanan. Kalian datang ke restoran. Saya mau mesen nasi goreng dong sama waiternya nih. Oke, dilanjutin ke kitchen. Si server balikin lagi. Nasi goreng aja. Udah, nasi gorengnya, kalian mesen nasi goreng. Misal kalian mesen nasi goreng kambing deh. Kalian mesen nasi goreng kambing, ya udah datangnya nasi goreng kambing. Udah dikasih tahu nasi goreng kambing itu isinya apa? Isinya kambing, nasi, sayuran, acar dan lain sebagainya dan itu datang semua tuh kalau RESTful. Jadi response-nya itu udah ditetapin. Jadi semua response itu dibalikin ke user. Tapi kalau GraphQL itu sama, tapi misal kalian mesennya nasi goreng kambing. Kalian bisa bilang gini, saya mau mesen nasi goreng kambing tapi jangan pakai kambingnya ya. Jadi kalian datangnya nasi gorengnya aja kan, tapi sebenarnya bisa pakai kambing karena kalian gak mau kambingnya itu ada. Kalian bilang sama si waitersnya ini, si API ini, tolong jangan pakai kambing ya, atau nasi gorengnya jangan pakai sayuran ya, kan kalian sering tuh, misalnya kalian mesen sesuatu jangan pakai sayuran ya, orang-orang yang gak suka sayuran, atau jangan pakai acar bang, atau jangan pedes bang. Nah itu GraphQL itu gitu sih, perbedaan RESTful sama GraphQL itu, di mana response-nya di RESTful itu nggak bisa
kita otak-atik di mana kalau GraphQL ini responsnya itu bisa kita custom sendiri. Jadi kita mau responsnya balikannya apa aja itu bisa pakai GraphQL. Tapi apakah GraphQL lebih dari REST? Kan kalau misalnya dari yang gue omongin, berarti GraphQL itu lebih bagus dari REST dong. Karena responsnya itu bisa kita otak-atik, kita bisa konsum. Kita mau responsnya apa aja bebas. Tapi pada faktanya REST masih merajai protokol API sekarang. Maksudnya pemrograman API itu, transfer itu masih pakai RESTful API daripada GraphQL. Ada yang pakai GraphQL, tapi orang-orang masih lebih sering pakainya RESTful. Kalau menurut gue sendiri, dua-duanya itu bagus, tapi kalau misalnya gue suruh pilih, mungkin gue bakal pilih RESTful juga karena menurut gue agak lebih simple, jadi tinggal nge-hit roots-nya aja. Kalau misalnya GraphQL itu, selain kalian nge-read roots, kalian juga harus define kalian mau balikannya apa aja. Kalau kalian mau balikannya semuanya, kalian define semuanya, kan itu nggak efektif. Jadi menurut gua RESTful juga masih lebih bagus sih. Itu sih. Abimanyu. Oke, ada lagi nggak nih sebelum kita lanjut? Tapi kira-kira response time yang GraphQL lebih cepat atau enggak bang? Kan bisa customize tuh. Enggak juga. Response time itu by the way tergantung server ya. Kalau misalnya server lu lambat ya response time lu lambat. Atau misalnya kalau di coding ini, codingan lu while loop-nya banyak banget, atau misalnya gimana ya? Lu state changing-nya atau data perubahan datanya lu ke database lu itu lama. Ya itu response lu bakal lama. Jadi response time itu nggak define, misal pakai GraphQL itu response time-nya lebih cepat karena sama kayak pemrograman, GraphQL itu sama kayak REST, bedanya itu di return-nya itu di response-nya aja, bedanya di response-nya aja, tapi ke atasnya semua itu sama RESTful, gitu. Jadi apakah response time berpengaruh? Tidak sama sekali. Kalau mau cepat response time-nya, beli server yang kebut, nah itu mahal. Oke, ada yang lagi mau ditanyain? Kita lanjut nih. Lagi nggak ada ya? Oke, lanjut ke project struktur. Nah, ini dia nih mainnya nih. Kalau misalnya, nah ini project struktur, kenapa project struktur? Sebenarnya project struktur itu hal yang penting nih kalau misalnya kita ngebangun aplikasi. Tapi yang gue bahas itu bukan project strukturnya, gimana kalian nyimpennya atau kalian managingnya, itu udah hal yang berbeda. Tapi project struktur yang gue singgung di sini adalah core folder yang harus kita perhatikan jika kita membuat project atau mendevelop sendiri. Karena intinya gini, karena case-nya gini, misal kalian bisa JavaScript, kalau kalian ada kerjaan PHP atau kalian ada kerjaan Laravel, kalian tolak nggak? Masa kalian tolak sih, itu kan rezeki kan. Dulu gue juga kayak gitu tuh mikirnya, kalau misalnya gue bisa JavaScript, ya udah gue kerja pakai JavaScript aja selamanya. Fakta aja, gue beberapa kali dikasih kerjaan, lu bisa nggak kerjain ini nih pakai Laravel? Aduh, gue nggak bisa. Terus itu lagi pakai Ruby on Rails, aduh nggak bisa nggak pakai Django, aduh nggak bisa. Ya udah, lu stuck di situ. Sedangkan banyak project-project yang datang ke lu dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, kita kan nggak mau uang itu hilang begitu aja. Mungkin project-project yang kalian tolak ini nilainya bisa puluhan juta mungkin, dari semuanya bisa puluhan juta, tapi kalau kalian tahu apa yang kalian lakukan sama core foldernya, kalian tahu ini sebenarnya ngapain aja. Nah, core folder ini menurut gue ini hal yang perlu diperhatikan, karena dari yang pernah gue bikin sendiri, yang pernah gue develop sendiri, jadi di tempat kerjaan gue itu gue pakai JavaScript, tapi di intern gue pakainya PHP. Sedangkan gue taunya JavaScript, PHP gue nggak tahu. Bukan Laravel lagi, pakainya Y. Itu framework yang berbeda. Gimana caranya ya? Nah, sebenarnya dari semua project struktur dari backend ini ya, dari backend mau ya pakai Node.js, Express, atau PHP Laravel, misalnya Laravel atau Y, atau Python, Django, dan lain sebagainya, Ruby on Rails, dan lain semacam. Nah, itu sebenarnya ada beberapa folder-folder itu yang selalu ada. Nah, kita bahas di sini. Yang pertama folder roots nih. Folder roots sama models nih pasti ada.
kita bahas rules dulu ya. Di mana routes itu tempat menentukan URL API kita, tempat di mana nanti caranya gini, kalau routes-nya diklik, di-hit, itu controllernya jalan. Jadi ada berapa nih, sorry. Ada 3 core foldernya, routes, model, sama controller atau handler. Nah, ini core modelnya, jadi sebenarnya pindah-pindah framework atau pindah-pindah bahasa, ya udah foldernya bakal gini-gini aja, routes, model, controller, routes, model, controller, routes, model, controller. Nah, gimana? Kita bahas satu-satu ya. Routes ini menentukan URL API. URL itu yang ini nih. Oke. Nih. Nah, ini di Google ini nih. Ini pas di hit API-nya, kalian masuk ke Meet Google. Itu routes. Routes ini yang ini. Oke. Nah, ini sebenarnya ada suatu controller yang misalnya kalau ini kan kayak video streaming gini. Berarti ada suatu controller yang nge-subscribe dari si routes ini. Jadi ada suatu controller juga. Jadi kalau ini di-hit, ada controller yang jalan. Intinya gitu. Jadi routes ini penting. Kenapa? Kalau misalnya kalian ada error, misalnya gini. Let's say kalian mau nge-hit ini nih, nge-hit ini. Ini error nih. Nah, kalian bingung nih, errornya kenapa ya? Ya udah, tinggal kalian cari aja di routes. Routes-nya ini itu ada di mana? Nah, kalian ketemu routes-nya, ya kalian cari controller atau handlernya. Nah, gitu sih. Jadi routes itu tempat kita mendefine URL kita. Oke, lanjut. Ini ada model. Model ini biasanya untuk suatu konsep di mana memudahkan komunikasi atau dengan database, atau secara singkatnya itu models ini tempat kita define table-table kita. Jadi misal kalian punya table nih. Kalian punya database, table-nya banyak. Nah, biasanya di define itu pakai models. Nah, models ini biasanya kita handle pakai ORM. Nah, kalau di JavaScript itu ORM-nya ada banyak, ada SQLize, ada objection, dan atau misalnya kalau pakai NoSQL itu ada Mongoose dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya framework kayak Laravel, G, sama Django, itu model saya itu udah built-in di dalamnya. Jadi terserah mau pakai mana. Intinya kalau folder model itu biasanya ngedefine table-table kita biar komunikasi kita dengan database gampang. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini ada gambar-gambaran nih. Di mana ini model yang kita define. Nah, ORM ini yang membantu kita ke relation database. Nah, hubungan antara relation database dan objek yang tadi udah pernah kita bahas. Nah, berarti si ORM ini adalah suatu API. Nah, API itu yang tadi gue bilang, API itu nggak harus sebuah kode atau suatu protokol atau apa. API itu, intinya kalau misalnya dia penghubung antara 2 tempat atau 2 aplikasi atau 2 software atau 2 library, ya dia API. Jadi pakai ORM ini dia ngebantu koneksi dari models ke relation database. Nah, jadi kalau kalian bikin buat database baru, biasanya kalian define juga di modelsnya juga. Jadi kalian tulis juga di modelsnya. Nah, satu lagi ini ada controller, tempat menulis kode untuk API. Nah, di sini nih kita udah belajar API. Nah, controller ini tempat kita nulisnya atau tempat kita ngodingnya. Sebenarnya bisa disatukan dengan routes. Jadi ada juga yang disatuin sama routes. Jadi misalnya http google.com, callbacks-nya itu ini si controllernya itu ada, tapi itu jarang banget. Biasanya kalau aplikasi-aplikasi yang gede itu kita selalu suka memisah-misahkan sesuatu. Jadi bahkan hal-hal yang kecil aja kita bisa-pisahin biasanya. Import aja kadang import doang nih kita pisahin. Itu kalau misalnya udah project yang gede itu another topics, tapi bisa disatuin, bisa juga intinya dipisah. Intinya controller itu sebuah callbacks untuk menentukan kode kita. Ini kalau misalnya controller ini sebutannya bisa juga controller. Gue ketemu ada yang namanya controller, ada yang namanya handler. Kalau di GraphQL itu namanya resolver. Nah, di Django itu namanya views. Nah, jadi beda-beda tuh. Nah, saran gue, kalian harus tahu dulu. Kalau kalian misalnya kalian membuat aplikasi apa, mungkin misalnya kalian buat aplikasi pakai Django, atau misalnya kalian ikut internship, kalian sebelum develop, kalian nanya-nanya dulu tuh,
folder ininya di mana-mana sih. Misalnya kalian nyari controller nih, nggak ada nih. Mungkin namanya udah diganti jadi Fuse mungkin atau resolver. Jadi ya good to know kalau misalnya controller itu tempat kita ngodingnya. Sama roots sama model. Nah, sama satu lagi nih ada file-file yang penting yaitu .env, data-data penting rahasia. Kalau di JavaScript itu ada package.json, jadi isinya itu library-library yang kita pakai buat develop aplikasi kita. Kalau di Laravel itu ada composer.json sama readme. Nah, kalau yang tadi gue bilang dokumentasi itu juga mencakup dia buat readme. Jadi untuk kedepannya kalau misalnya lu buat aplikasi, apa selamanya lu mikirnya gini, apakah bakal selamanya lu yang develop? Kalau enggak, buat dokumentasi yang benar. Salah satu bidang dokumentasi yang benar itu buat readme. Di mana readme ini sebenarnya isinya langkah-langkah gimana cara jalanin servernya atau cara gunainnya gimana, folder-foldernya gimana. Ini jelasin biasanya di readme. Dan ini waktu di magang-magang gua biasanya dia ada readme yang ngasih tahu cara jalaninnya sama cara instalasinya. Nah ini contoh project structure, ini dua project structure yang berbeda, tapi intinya sama. Dia punya controller, models. Kalau ini Y, ini folder structure Y yang advance, yang udah bukan bootstrap, biasa ini yang advance yang bisa custom sendiri. Roots-nya itu ada di web sebenarnya nih, ada folder roots. Nah, kalau ini project Node.js gua, di mana gue udah pasti ada handler, models, sama router atau roots. Roots itu juga nama lainnya router. Nah ini kayak config, cons, middleware ini nggak harus tahu sebenarnya, tapi kalau misalnya config itu biasanya berhubungan dengan config, cons itu biasanya berhubungan dengan konstanta. Ini juga maksudnya nggak wajib. Ini sebenarnya project structure itu nggak ada toknya gitu, kecuali kalian pakai framework ya. Kalau kalian pakai framework kayak Laravel, Y, Django, itu tuh project structure-nya .tok. Tapi kalau kalian pakai Node.js atau pakai aplikasi-aplikasi yang lain mungkin, kayak Java mungkin, itu nggak ada project structure yang tok. Sebenarnya nama folder itu bisa diganti-ganti. Jadi intinya fungsinya sama, cuma namanya doang yang beda-beda. Jadi saran gue sebelum kalian memulai sesuatu, kalian harus tahu dulu roots itu apa, model itu apa, controller itu apa. Karena dulu, nih cerita aja dulu, waktu gue pernah buat aplikasi, itu gue bingung sebenarnya mau kemana sih ini rootsnya. Aduh, ini ada misalnya gue nge-hit API ini, gue bingung ini cara solve-nya gimana, gue nggak tahu gue di mana, gue buka controller satu-satu. Misalnya salahnya itu di login. File user itu ada 4, get user, delete user, misal ada delete user, ada update user. Nah itu gue cek satu-satu tuh. Ini yang login yang mana? Kok kodenya biasa-biasa aja, baik-baik aja, kok masih error. Nah gunanya roots ini sama controller sama model sini, kita bisa tahu kesalahannya itu di mana. Misal cara tracingnya gini, kalau misalnya mau misalnya ada error, gue lihat rootsnya dulu, gue buka folder roots, gue lihat misal yang salah itu kayak tadi misalnya google.com yang salah, yaudah gue cari tuh google.com yang mana ya, oh yang ini, callback-nya apa ya, oh ini, gue masuk ke controllernya, ada yang salah nggak ya, gue baca-baca, oh ternyata ada yang salah, ya udah, gue benerin, masih salah juga, gue cek lagi, mungkin modelsnya kali, ya udah gue cek modelsnya. Oh ternyata ada satu database, ada satu kolom yang belum di-define, ya udah di modelsnya gue benerin. Nah, itu bisa juga, itu sebenarnya lebih mudah kalau kalian lihat konsol, tapi ada suatu kayak waktu itu gue pernah intern pakai GraphQL di mana error itu dia nggak muncul. Nah itu cara tracingnya gue gitu. Jadi ke roots dulu, habis roots itu ke controller, lihat fungsinya ini udah bener atau belum. Kalau misalnya belum juga ke model, ya udah bolak-balik aja roots, controller, model, roots, controller, model, udah gitu-gitu aja. Ada yang mau ditanyain? INV itu biasanya berupa data apa aja ya Bang? Nah, INV ini data-data penting dan rahasia. Misal kalian gini, kalau kalian pakai Firebase itu ada beberapa data-data key itu yang sensitif, di mana kalau key-nya itu dipakai sama orang lain, Firebase kalian itu bisa dipakai sama orang lain.
Jadi Firebase kalian bisa diotak-atik sama orang lain. Nah, kalian nggak mau kan database kalian diotak-atik? Atau misalnya gini, kalau kalian, jadi gini, kalau misalnya kalian mau komunikasi sama database, misal sama Postgres atau MySQL atau NoSQL gitu, atau MongoDB mungkin yang terkenal, connection-nya itu kalian jangan di-define di kode kalian, tapi kalian masuk ke env variable. Karena kalau misalnya sampai ada orang-orang yang make, ya udah server kalian diobrak-abrik mungkin, atau dihapus, di-delete, itu terserah dia. Karena dia tahu connection kalian. Karena itu data-data yang penting. Jadi data-data penting itu kayak connection, key misalnya, atau misalnya ya suatu data-data yang vulnerable lah. Jadi kayak rahasia, sama jangan sampai orang tahu nih ini tuh ada. Karena .env ini nggak muncul di oh ya, kalau misalnya nge-push juga .env jangan diikutin. Kalau diikutin ini salah, kecuali project kalian open source sama private, itu env-nya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya wait oke, itu aja sih Andira. Jadi .env itu data-data yang penting dan rahasia. Intinya data itu jangan sampai ada yang tahu gitu. Contohnya itu database connection, key, dan lain sebagainya, yang rahasia-rahasia. Atau mungkin gini, gue punya case itu dimana gue nggak mau kalau misal login itu gue bisa pakai authorization, dimana key-nya itu, public key-nya itu gue nggak mau orang lain tahu. Nah itu biasanya gue taruh di env, karena gue nggak mau sembarang orang tahu masuk pakai public key gue. Gitu sih. Ada lagi yang mau ditanya nih dari semua ini nih, project structure. Ini materi terakhir kita guys. Ada yang mau ditanyakan? Aduh, dibatuk juga nih. Kalau backend tuh perlu ngerti Docker nggak sih Bang? Gue sendiri juga, saya sendiri juga nggak ngerti Kak. Jadi Docker itu cuma sebenarnya ada bidangnya sendiri, itu DevOps. Tapi biasanya kalau kalian berencana pengen jadi backend engineer selamanya, ya nggak apa-apa kalian ngerti teknologi Docker, karena programmer sendiri itu kerjanya nggak harus di satu field doang atau pakai ini doang. Bisa jadi sekarang kalian pakai Node.js, mungkin kalian nanti ke depannya bisa jadi pakai Laravel atau bisa pakai Python dan lain sebagainya. Jadi sebagai backend ini, karena sebenarnya di sini gue ngasih tahu konsep-konsepnya gimana kalian ini nggak berpacu ke satu bahasa atau satu konsep gitu, karena ini tuh semuanya agile aja, jadi berubah-ubah terus. Jadi kita kalau menjadi backend, kalau misalnya harus ngerti Docker nggak? Sebenarnya enggak kalau buat junior. Tapi kalau misalnya ke depannya kalian ngerti Docker, value kalian itu makin tinggi. Kalau value kalian makin tinggi, gaji kalian makin tinggi. Gitu. Mungkin juga misalnya kalian di kantor itu kalian megang backend sama DevOps, ya udah gaji kalian kan double, lumayan. Atau kalian kerjanya kerjanya satu di backend, kayak gue kerjanya ini full stack developer di Maven, tapi karena gue lebih suka backend, gue juga di Maven itu gue by the way dua-duanya ya, front end sama backend. Tapi karena gue lebih suka backend, ya udah gue ngambil intern yang backend, lumayan buat nambah-nambah uang jajan. Jadi ya udah gue nambah backend. Jadi kerjaannya mudah, dapat duit lagi. Gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Jadi buat Kanisnop, perlu ngerti Docker nggak? Kalau awal-awal enggak sih, itu udah materi advance sebenarnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya? Oke, ini kita udah sampai ujung nih. Oke, tadi gue ini ya, mau demo sedikit. Itu gimana cara
API bekerja sama nyoba Postman sama Swagger. Bentar ya. Oke, di sini ada satu project, ini project gua. Bukan project sih, ini cuma template doang. Ini kita coba-coba aja ya. Yaudah, kalian tinggal buang kampus. Kalau nah ini Swagger nih, Swagger. Selamat datang Swagger. Nah, cara define-nya itu gimana? Ini tuh ada di folder roots. Wait. Nggak buka. Ini ada di router, example router, get. Nah, dia tuh define-nya di sini kalau pakai Swagger itu kita define-nya by code. Jadi nggak nulis langsung di sini, dan menurut gua lebih simple dan lebih cepat, dan nanti ngasih ke front end-nya ya udah tinggal akses ini aja. Ini karena ini gua di lokal, ya udah ini lokal host, tapi kalau kalian nanti pakai GCP atau Dewa Web atau Heroku dan semacamnya, ini ada IP-nya sendiri atau domainnya sendiri, misalnya google.com/docs atau misalnya webirfan/docs buat kasih tahu dokumentasinya. Dan ya docs ini, Swagger ini buat di development aja ya. Tapi kalau misalnya nanti buat production jangan dikasih lah, nanti orang-orang bisa tahu dong semuanya dokumentasi ini kalian. Nah, ini contohnya nih. Gampang nih, tinggal di hit doang nih, di try, di execute. Nah, gunanya gini nih. Ini responsnya nih. Hello world. Nah, ini cara pakai Swagger ya, cuma execute biasa. Kalau di Postman, kita coba di Postman. Udah, ini udah masuk per API-an ini. API ya udah cuma transfer protokol gitu doang. Ini di head, nah udah kan sama kan? Ini hello world sama kan? Nah, tapi sebenarnya tergantung orangnya sih. Kalian lebih pilih Postman atau Swagger, tapi sebenarnya kalian harus tahu dua-duanya karena kalian nggak tahu kalian kerja di mana. Kalau kalian buat startup, ya nggak apa-apa kalian milih mau pakai Postman atau Swagger. Tapi kalau kalian bekerja kan kalian nggak bisa milih mau pakai Swagger atau pakai Postman. Jadi kalian harus tahu cara dokumentasi dua-duanya itu kayak gimana. Nah, ini contoh dari pembuatan API ini, udah kita execute nih, bisa semua nih. Nah, oke. Selanjutnya ini gue mau demonstrasi service. Bentar. Service. Nah, jadi ini service yang pernah gue buat. Jadi ini satu file doang yang gue bilang, yaitu radar. Nih, radar. Jadi kalian tahu kan radar di misalnya radar itu yang kayak muter-muter gitu. Nah, itu gue buat kodenya pakai service, di mana nanti di server ini jalan terus. Ini kodenya. Tuh, kan satu kode doang nih, satu script, kayak bikin ini aja, kayak bikin kode-kodean tiket-tiket bus. Nah, gampang kan? Nah, tinggal radar. Nah, ini tinggal kita jalanin aja. Not start.js. Tuh, dia nge-scanning terus, nge-scanning. Sama, kalau misalnya ini, nah ini sama push notifnya. Coba nih ya, gue ngejalanin push notification. Tuh, ini violet, ini udah ada datanya. Jadi dia violet. Nah, violet ini karena sender ID-nya ini salah. Nah, sender ID ini nggak boleh, nih gue lihat nih, sender ID-nya ini gue taruh env, karena gue nggak mau tahu orang-orang pakai sender ID gue. Karena kalau pakai, ya udah lu bisa ngirim notifikasi yang jorok-jorok atau aplikasi apa kayak ke semua aplikasi gue dong. Nah, makanya ini tuh data-data yang penting, jadi kita taruh di env. Jangan diklik. Ini datanya bahaya. Nah, ini scanning terus nih si radar nih. Nah, itu kurang lebih sih demonstrasi dari service sama dokumentasi Postman sama API. Intinya kayak gitu-gitu aja kan. Mudah. Ada yang mau ditanyain kan nih sebelum gua next-nya nih? Belum next ke, kalau kalian udah tahu semua ini, kalian harus apa? Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita lanjut nih. Oke, ada apa? Radar itu nantinya fungsinya buat apa, Bang? Ya udah, kalian radar itu
kalian bisa tahu posisi kalian sama berapa misal radara di gua. Misal gua mau cari nih di teman gue di UPN itu ada di mana sih. Nah, gue itu pakai aplikasi radar. Jadi itu service di mobile di mana nanti mobile itu ngelistening tempat gue berada. Habis itu nyari teman-teman gue ada di mana aja. Misal gini, ternyata si Dapa itu jaraknya tuh cuma 500 kilo. Gue mager ke Dapa. Ke Andira cuma 100 meter dari gue. Yaudah gue nanya tugas gue ke Andira aja daripada ke Dapa yang 500 meter. Jadi radar itu kayak radar gitu. Kalau kalian pernah lihat radar, kalau kalian tidak tahu radar, yang kayak di film-film, yang film-film apa ya? Yang di laut itu lah, yang perahu radar perahu gitu ya, kurang lebih kayak koordinat gitu. Itu sih. Jadi yang jangan lihat radar tapi lihat servis aja. Nih servis itu buatnya kayak gitu kurang lebih. Ini gua kasih bayangan aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, nggak ada. Oke, kita next aja ya. Ke harus apa selanjutnya. Ini kalian sebenarnya kalau kalian udah tahu gini-gini, kalian harus ngapain sih? Apakah kalian harus menjadi back end atau kalian harus menjadi front end? Buat pemula-pemula yang kagak tahu jalannya kemana, jalan ninjanya kemana nih. Sebenarnya kalau kalian udah tahu semua ini, kalian harus apa? Nah, ini ada 4 roadmap dari gua. Ini bukan roadmap sih, kayak cuma list doang. Tapi sebenarnya ada namanya roadmap.sh, di mana dia ini ngedefine jalan-jalan itu mau jadi apa. Misal kalian mau jadi React developer. Nah, jalannya Angular, Android, Java semuanya, back end, front end itu ada. Ini kalau mau roadmap.sh dicari aja di Google banyak. Dan roadmap di Google juga sebenarnya banyak aja. Tapi di sini gue punya jalan gue sendiri. Karena menurut gue roadmap.sh itu terlalu berat buat pemula. Nah, di sini gue ngedefine dari 4 list, yaitu memilih programming language. Nah, kalau kita, karena gue udah semester 4, kita kan buat kita yang udah semester 4 ini banyak banget nih. Atau mungkin di sini ada yang udah lebih atas atau ada juga yang masih junior nih. Kalau yang buat junior nggak apa-apa, fokus aja ke fokus aja ke mata kuliah algoritma pemrograman sama data struktur, karena itu yang penting. Nanti baru pilih, kalau misalnya itu udah bisa, baru pilih programming language buat kalian kerja. Tapi kalau buat semester 4 pilih programming language ini karena kita udah tahu dasar-dasar ini sama konsepnya ini. Sebenarnya 2 ini cuma pengulangan aja. Tapi programming language-nya ini kita milihnya yang buat kerja. Karena gini, sebenarnya kalian bisa pakai C++ kalau misalnya pakai backend, tapi susah dan gimana ya, kerjanya tuh sedikit gitu di Indonesia. Mungkin ada, tapi gue nggak pernah nemu C++ developer atau Java developer. Biasanya itu Java developer dan C++ developer itu biasanya yang udah senior, jadi yang udah tua-tua tuh, yang udah pengalamannya udah di atas 5 tahun dan lain sebagainya tuh pakainya C++ atau Java gitu. Tapi kalau kalian pengennya pakai itu, mungkin ada internship-nya atau kerjaannya. Tinggal kalian bikin project-projectnya aja. Tapi di sini memilih programming language, gua ada 3 bahasa yang patut kalian, bukan patut sih, tapi bisa kalian pertimbangkan untuk kalian pelajari, karena 3 ini 3 bahasa ini adalah yang paling banyak di tempat kerja sama intern sekarang yang pernah gue lihat. Yaitu ada 3, dan gue jelasin nanti kelebihannya apa, kekurangannya apa. Yang pertama ada JavaScript. Di sini kenapa JavaScript ini lagi naik? Karena kenapa JavaScript? Kenapa belajar JavaScript? Karena JavaScript itu satu bahasa buat semua platform. Jadi ini bahasanya keren banget nih. Jadi keuntungannya ini ya keren, karena satu bahasa ini kalian belajar JavaScript aja kalian udah bisa full stack. Karena di JavaScript ini ada front end-nya, ada pakai React, misalnya pakai Angular atau Vue. Mobile-nya ada React Native. Apalagi servernya ada, web servernya ada Node.js.
desktopnya ada pakai Electron dan lain sebagainya. Jadi kalian belajar JavaScript aja nih, sebenarnya kalian udah belajar semuanya sebenarnya, belajar jadi full stack tuh udah ada. Kalau kalian belajar JavaScript. Nah, sebenarnya kerugiannya sebenarnya dia nggak terlalu ramah bukan nggak terlalu ramah sih, karena dia ini terlalu karena gimana ya juga. Sebenarnya ramah buat pemula, tapi kadang-kadang pemula itu agak bingung kalau pakai JavaScript karena dia ini nggak ada type-nya kayak Java gitu, kayak misalnya kayak integer, string, char dan lain-lain sebagainya itu dia nggak ada. Dan jadi kadang-kadang misal gini, case-nya gini, gue pernah seharian itu gue masukin data, gue bikin form di mana ini dulu ya. Gue bikin form di mana formnya itu harusnya itu integer. Harusnya integer atau string. Tapi gue nggak tahu salahnya karena ternyata request gue itu bentuknya string, harusnya integer. Nah, itu masalah-masalahnya. Jadi masalah data types itu di JavaScript biasa itu terlalu nggak tetap. Jadi bisa berubah-ubah, makanya kadang-kadang tuh JavaScript developer itu agak pusing kalau awal-awal. Tapi kalau misalnya udah jago atau udah lumayan lah, itu enak banget sih pakai JavaScript. Yang kedua itu PHP. Nah, kalau kalian belajar PHP, sebenarnya kalian nggak usah nggak usah worry gitu tentang hidup kalian, karena PHP ini masih sebagai bahasa yang paling tinggi dipakainya, maupun di Indonesia atau maupun di dunia. Jadi kalau kalian belajar PHP sebenarnya intern banyak, kerjaan banyak. Jadi ya data terus juga karena misalnya di kuliahan juga kan belajarnya PHP, di SMK juga orang-orang belajarnya PHP. Jadi sebenarnya kalau takut nggak bisa kerja karena belajar PHP itu salah besar, Kak. Karena kalau kalian mau aman kerjanya ya PHP aja. Karena kalau bisa PHP ya udah kalian kerja aman lah. Ada aja pokoknya yang bisa PHP. Yang kerjaan tuh yang harus bisa PHP. Biasanya nanti pakai Laravel atau Y. Satu lagi Python. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung-bingung kalau mau jadi back-end atau web developer atau misalnya mau jadi data scientist atau machine learning, kalian masih bingung-bingung, nggak apa-apa belajar Python aja karena sekalian jalan kan. Tapi gue kurang tahu buat internship sama kerjana nggak sebanyak JavaScript sama Python. Dua kerjaan paling banyak itu JavaScript sama Python. Udah itu aja. Jadi kalian pilih tiga bahasa ini. Tadi gue udah kasih tahu kekurangan sama kelebihannya. Bebas yang mana aja, karena awalnya ini buat apa memilih programming ARI 3 ini, sebenarnya yang kita tujuin ini menguasai konsep pemrograman tersendiri ini. Karena kita udah tahu nih konsep pemrograman. Coba kalau kalian pakai JavaScript nih, konsep pemrograman kalian udah jalan belum? Nah, konsep-konsep ini nih yang penting. Misal looping, kondisi, atau misalnya apalagi ya, gimana define variabelnya gimana. Nah, nanti sebenarnya kalau misalnya ada kesalahan ini tuh apa? Konsep-konsep pemrograman, misalnya throw error gimana? Cara try catch-nya gimana? Try catch pemrograman kan beda-beda. Terus sebenarnya alurnya gimana? Alur nanti kalau pemrograman gimana? Nah, itu kan beda-beda. Nah, kalian tuh harus belajar konsepnya aja, karena jangan kayak gue, karena dulu gue bisanya JavaScript doang. Gue bisa PHP waktu itu. Karena gue nggak terlalu suka, gue ganti ke JavaScript. Akhirnya gue bisa. Ya udah, gue menetapkan gue sebagai JavaScript developer dan selamanya akan kerjanya JavaScript aja. Dan itu pemikiran yang salah. Yang salah karena faktanya gue waktu itu sering banget ditawarin itu pakainya Laravel mulu. PHP, lu bisa Laravel nggak? Atau kemarin tuh terakhir tuh Django. Nah, ya semuanya gue tolak karena gue berpikiran JavaScript itu paling the best dan gue cuma bisa JavaScript. Nah, menguasai konsep pemrograman ini gunanya biar kalian bisa fleksibel ganti-ganti bahasa. Karena di dunia kerja nanti satu bahasa tuh nggak cukup sebenarnya buat developer. Kita tuh mau jadi front end, mobile atau back end, lu tuh harus punya tahu programming language itu. Menurut gue semuanya. Makanya kalian harus tahu konsep-konsepnya aja, konsep-konsep dasarnya aja. Nah,
Yang ketiga ini ngebuat project. Sebenarnya ngebuat project ini ngebantu kita memahami konsep sama alur si backend itu sendiri. Yang gue saranin ini buat, misalnya kan karena di backend ya nggak apa-apa lah buat project backend. Misalnya authentication atau project backend lainnya, itu yang tadi otomasi itu bisa juga jadi project backend lo. Tapi yang gue pengen kasih tahu itu membuat project itu lebih baik full stack daripada satu-satu. Misal buat front end doang, buat back end doang. Gue lebih baik menyarankan membuat full stack. Kenapa? Karena menurut gue ya, ini menurut gue, dua-duanya itu harus dicoba. Karena kalau kalian define satu misalnya, gue lebih suka di front end atau gue lebih suka di back end, itu nggak bisa sih untuk dari sekarang. Menurut gue, lo itu harus bisa dua-duanya, front end sama back end. Dan lo lebih sukanya di mana, nanti lo define itu di project lo nanti. Misal lo ngoding di back end nih, ternyata kurang suka, tapi di front end itu kan front end visual. Itu lu lebih suka visual, lu lebih suka animasi dan lain sebagainya. Ya udah lu cocoknya di front end, tapi nggak menutup kemungkinan lu juga bisa di back end. Tapi di case-nya gue nggak suka banget sama visual. Gue aja UI UX aja nggak bisa bikin UI UX itu aja gue nggak bisa. Kadang kalau misalnya disuruh bikin, gue harus ada temen tuh, atau gue ngopi suatu punya orang terus gue edit dikit. Jadi gue kreativitas dalam visual itu kurang. Tapi kalau misalnya di back end itu kan di back end menurut gue itu lebih gampang karena kerjanya sebenarnya copy paste aja. Karena misalnya bikin login nih, sebenarnya kalian bikin login ya udah satu aja, nanti kalau ada next project tinggal copy paste aja, selesai. Cara add-nya gitu-gitu aja, ngubah datanya gitu-gitu aja, jadi nggak terlalu sulit. Paling kayak sulitnya kalau kadang-kadang kalau misalnya kalian udah senior, misal gue waktu itu disuruh bikinnya aneh-aneh, nah itu harus bisa juga tuh. Nah itu harus mikir. Nah menurut gue, apakah kalian, misalnya kalian jago mikir, kalian bisanya di back end, belum tentu juga. Jadi menurut gue harus dua-duanya dilakuin. Jadi front end buat, back end buat solid. Ide dari gue itu, saran dari gue bikin projectnya itu yang kalian resah. Misal dulu gini, gue pernah buat itu project itu tentang auction, di mana gue pengen memindahkan auction yang di Instagram itu ke web gue. Waktu itu gue mikirnya kayak gitu, pengen lah kayak kali aja buat startup nih enak nih, gue pengen pindahin itu ke ya orang-orang itu ke sini. Udah jadi semuanya ya, karena gue udah dapet kerja, udah intern, kata aduh jadi males, udahlah akhirnya gak jadi. Nah karena itu konsep-konsep gue tuh bisa dibilang naik banget, karena gue tahu alurnya, gue tahu semua yang gue jabarin di situ ya karena gue buat itu, karena buat project itu. Jadi buat project itu jangan buat project yang kayak di YouTube itu. Sebenarnya nggak apa-apa buat project di YouTube, tapi bisa jadi kalian nanti terjebak di tutorial. Tuh ada tuh orang-orang yang terjebak di tutorial, di mana dia nggak bisa apa-apa kalau nggak buka tutorial. Nah itu yang harus di avoid. Tapi yang pasti kalau membuat project itu dari keresahan kalian. Misal kalian suka nonton YouTube, kenapa kalian nggak bikin YouTube kalian sendiri? Atau misal kalian punya usaha, ya udah buat dong project buat menunjang usaha kalian dan lain sebagainya. Dan gunanya itu buat memahami konsep-konsep sama alurnya. Nah, yang keempat itu kalau udah kalian udah semuanya nih, nah ya udah tinggal cari kerja. Intern banyak, kerjaan juga banyak buat 3 bahasa yang tadi gue sebutin. Dan lagi gue sendiri, gue juga masih semester 4. Gue semester 4 udah kerja full time sama beberapa intern. Dan mereka semua itu ramah sebenarnya sama kita sama orang-orang yang masih kuliah. Tapi ya mungkin masih nggak dikasih kerjaan yang gede-gede gitu, kayak misalnya paling cuma ini. Tapi gajinya lumayan lah, maksudnya bisa dibilang di atas UMR lah. Gaji-gaji programmer yang masih di ini aja, maksudnya gaji programmer yang masih kuliah juga gajinya UMR juga. Jadi cari kerja ini suatu esensial juga, karena cari kerja juga kalian bisa dapat mentor. Mentor penting banget. Jujur juga gue dapat mentor yang keren banget di intern gue sebelumnya, yang ngebuat gue sampai kayak gini. Konsep gue dibenerin sama dia, alur gue dibenerin sama dia. Nah itu mentor itu juga penting, dan itu biasanya nyari mentor itu
Di internship atau di kerjaan, karena kalau misalnya di teman kita kan nggak tahu, kalau misalnya kalian punya teman yang lebih jago dari kalian, nggak apa-apa kalian jadi mentor, kalian tanya-tanya. Tapi kalau kalian dua-dua teman-teman kalian sama-sama aja kan nanti misling gitu, karena ya kurang pengalamannya. Nah, mentor itu harus pengalamannya yang lumayan banyak lah, karena dia yang harus ngajarin, sama mentor itu yang ngubah kalian, yang ngebentuk kalian jadi programmer sekarang. Jadi cari kerja, find mentor. Gak apa-apa tanya-tanya. Kalau misalnya seniornya mau ditanya-tanyain, gak apa-apa tanya-tanya terus aja. Dulu gue pernah sampai meeting, ini cerita, dulu gue internship meeting sama mentor gue sampai jam 2 pagi, bayangin tuh, diskusi sampai jam 2 pagi. Hasilnya ya gini, gue bisa kerja full time, gue kerjanya gampang-gampang, gak susahan, gak harus Google lagi, konsep gue jalan, dan gue jadi kebentuk bahwa orang itu nggak harus programmingnya satu, jadi bisa banyak, dan lain sebagainya. Oke, dan kalau misalnya lu males buat project nih, teman-teman gue ada nih, teman-teman gue males nih buat project nih, jadi dia milih programming language, belajar konsepnya, langsung cari kerja. Bisa sebenarnya, bisa, tapi menurut gue lebih bagus fatnya 1, 2, 3, 4 daripada 1, 2, 4 gitu sih. Jadi bebas lu mau belajar Java, misal lu pengen belajar JavaScript atau PHP gitu, atau Python, lu kuasai konsepnya, abis itu lu langsung cari kerja, gak apa-apa. Tapi jujur aja agak sulit. Temen gue akhir dari itu, karena gue udah bisa, ya gue bantu temen gue, ya itu agak ribet aja. Jadi gue meeting gue sama temen gue buat ngejelasin cara-caranya. Nah, sama alur-alurnya. Karena buat kalian buat project sendiri, ya kalian udah lebih tahu alurnya itu gimana, kapan, dan harus apa-apanya tuh kalian udah tahu. Kalau kalian nge-skip 3 ini, menurut gue agak susah. Karena teman-teman gue sendiri nih yang udah intern nih, dia nge-skip 3 ini nih. Dia orang-orangnya nih tipikal orang yang mending pakai programming A daripada programming B, atau enggak programming A lebih bagus daripada programming B, atau enggak dia ini pusing, aduh pusing banget ini, gue nggak tahu harus ngapain lah. Udah itu tuh kalau nge-skip 3 ini nih, ya agak lebih susah aja sih, agak lebih challenging aja kalau misalnya kalian nge-skip nomor 3 ini, langsung nyari kerja. Oke. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Ada yang ditanyain nggak nih sebelum kita selesai? Ada yang mau ditanyain tentang roadmap atau gimana ya? Dan lain hal semacamnya. Mantep Bang, jelas banget. Makasih Bang Abi, makasih Bang Abi. Ada yang mau ditanyain? Nyari intern di mana? Di LinkedIn banyak, di Links banyak, Tech Asia juga ada. Kalau gue saranin sih, ya intern itu sebenarnya bisa lebih dari satu sih. Gue sendiri udah kerja tapi masih intern. Ya udah. Tujuan gue intern sebenarnya bukan buat belajar. Sebenarnya tujuan intern itu buat belajar ya. Ini yang diikutin. Tujuan gue intern sebenarnya buat nambah-nambah uang jajan gue aja. Jadi gue kerjaan gue ternyata nggak terlalu hektik. Kerjaan gue yang full time ini, karena gue paham konsep ini, nggak terlalu susah. Paling dikasih kerjaan paling ya 4 jam selesai, 5 jam selesai. Nah kan bisa internshipnya bisa dikerjain malam-malam. Jadi fleksibel, digaji semua lagi, lumayan, uang jajan bisa buat uang jajan juga. Kalau motivasinya, kalau ya sih, karena kalau bikin project itu susahnya tuh nyari motivasi sebenarnya. Nah, kalian juga harus tahu tuh motivasi kalian apa tuh kalau misalnya buat project. Karena gue dulu pengen banget nyoba kerja, pengen nambah uang jajan, ya gue semangat waktu itu buat project-projectan gue. Mungkin kalian punya hal lain gitu buat biar kalian tuh konsisten. Yang penting tuh konsisten aja kalau ada programmer. Mau sejam ngoding, 2 jam ngoding, nggak apa-apa kok. Yang mau tanya lagi nggak? Oke, kalau nggak ada lagi nggak nih? Tunggu deh.
Apa tanya aja. Terus lebih jelas mantap. Kasih. Kalau buat Inter sama full time itu pengalaman organisasi penting nggak bang? Jujur sih enggak ya. Jujur sih enggak. Kalau mungkin di tempat lain penting, tapi gue sendiri punya konsep karena gue belajar di YouTube, gue belajar lewat Stack Overflow dan lain sebagainya, gue baca-baca blog-blog, itu kan dari komunitas ya. Berarti menurut gue sebagai programmer juga kita harus giving back to komunitas. Kenapa akhirnya gue jadi pengurus di KSM Android, karena gue juga pengen giving back to community, karena gue dapet semuanya juga dari komunitas. Jadi kalau ditanya Inter sama Futa itu pengalaman organisasi penting nggak bang? Kalau Inter mungkin karena lu semester 5 itu lu banyak organisasi lu banyak, mungkin diterima. Tapi kalau misalnya lu semester 1 nih, atau sekarang nih semester 4, lu daftar intern tapi lu project lu udah banyak, ya pasti diterima. Gue sendiri waktu itu nggak ada pengalaman kok waktu gue daftar di full time, gue cuma ngasih tahu gue pernah buat apa aja, diterima kok di full time. Jadi yang penting skill sih. Tapi zaman sekarang tuh orang-orang masih pada masih pada mandang tuh harus S1 atau segala macam. Tapi ya nggak apa-apa lah, dicoba aja lah. Intern banyak kok. Nggak apa-apa mau cari intern juga yang bener ya, jangan sampai kayak kemarin tuh yang di intern suruh bayar, nggak boleh keluar dan segala macamnya. Itu hati-hati, itu harus dicari bener-bener intern yang bagus. Cara tahunya gimana? Gue nggak yakin. Mungkin bisa cari-cari dulu lah, riset dulu. Misal pengen daftarnya di mana. Kalau kemarin sih gue daftarnya di Sagara sih, tapi Sagara juga nggak terlalu ini sih, dan dia nggak dibayar. Kalau mau cari yang bayar biasanya tuh agak lama gitu. Tesnya bisa berminggu-minggu. Jadi agak deg-degan juga. Dan itu kita sebagai mahasiswa itu bisa banget kok, bisa multiple internship. Temen gue ada yang 3 intern. Ya gue sendiri ada kerja full time sama intern 2. Minimal nih teman-teman gue sekarang internshipnya 2. Udah gila. Jadi ya kalau jangan tunggu kalian semester 5 atau kalian tunggu kampus merdeka, tunggu baru kalian intern, jangan. Kalau bisa dari sekarang, ya udah sekarang aja daftar intern. Apa lagi nih? Ada tips dan trik nggak bang untuk interview? Sering-sering ngibul aja. Misalnya kalian bertanya udah berapa lama belajar JavaScript? Udah lama. Ini saya belajar sendiri, padahal nanya terus. Jadi sering-sering branding aja. Kalau interview itu kalian branding diri kalian tuh super hero, super banget, vision kalian tuh super banget. Nah, kalau di interview tuh kalian harus kayak gitu. Ya karena face kalian, misal kalau di interviewnya 2 orang, ya udah kalian gede-gedean inilah, jilat-jilatnya gede-gedein. Jadi harus jadi menjilat juga. Tapi menjilatnya di interview aja. Kalau pas kerja ya jangan. Organisasi itu biasanya buat nilai plus, kayak leadership gitu. Oke, betul. Penting juga organisasi itu buat hal tersebut, buat leadership, self development dan lain sebagainya. Dan self development juga penting sih. Kalau misalnya kalian mau jadi senior atau leader, itu kan kalian butuh jiwa leader atau jiwa manajemen di diri kalian. Kalau kalian nggak pernah melakukan hal itu, kalian jadi programmer selamanya nggak pernah ikut organisasi juga, ya salah juga sih. Seenggaknya ya pernah lah dan bisa jadi leader yang baik. Dan kalau kalian bisa leader yang baik, value kalian juga naik. Bisa jadi senior dan segala macam. Udah sih itu aja. Pernah coding interview nggak bang? Kalau pernah Kalau pernah ada temennya yang pernah, gue pernah. Jadi coding interview pernah. Jadi dulu tuh gue semester 2 nyoba-nyoba kampus mereka, ada coding interview-nya. Tapi gue nggak tahu itu gue lulus atau nggak dipanggil lagi. Katanya ternyata semester 2 nggak boleh ya. Jadi gue harus semester 5. Jadi kayaknya udah kehapus sama sistemnya tuh. Jadi gue pernah ikut coding interview-nya itu. Habis itu
terakhir itu gue pernah ngoding interview tentang data struktur. Jadi gue ngodingnya soal-soal itu soal-soal data struktur, kayak misalnya bikin tree, habis itu kalau misalnya ini dijalanin hasilnya apa, aduh itu ribet banget sih. Itu codingnya itu diliatin sama orangnya, jadi gue sharein kayak gini, habis itu sambil ngoding. Jadi ngoding tree gitu, pakai JavaScript gitu dan lain semacamnya. Bang, menurut lo kalau bayar lebih worth itu ikut bootcamp yang berbayar apa mending atau lihat dari YouTube dan lain-lain? Menurut gue sendiri gue beli course buat with Angga nih, buka-bukaan aja. Gue ada mungkin ada 10 mungkin di situ, tapi yang gue pelajarin cuma 2. Jadi buang-buang duit. Dan menurut gue sebenarnya beli 1 juga nggak apa-apa, karena bedanya bootcamp sama otodidak itu sebenarnya bootcamp ini udah dikasih tahu sebenarnya arahnya path-nya di mana, tapi otodidak itu kalian harus define path kalian itu. Nah, karena di sini gue udah kasih tahu path-nya, mungkin bisa diikutin path-nya, jadi bisa lebih murah belajar dari YouTube aja, nggak apa-apa. Kalau ada uang lebih nggak apa-apa lewat bootcamp. Jangan bootcamp sih, tapi course aja. Kalau bootcamp sih menurut gue, kalau misalnya lu nggak dari ini ya, kalau misalnya lu nggak dari informatics gitu, menurut gue ikut bootcamp berpuluh-puluh juta tuh nggak worth it sih. Walaupun ya waktu itu ada senior gue, dia beda setahun, pengalamannya beda setahun sama gue. Dia itu awalnya itu dari bootcamp, jadi dia disalurin kerjanya terus ikut bootcamp, dan bootcampnya itu mahal, 20 jutaan, bayangin. Kalian mau bayar 20 juta buat yang buat bayar 20 juta cuma karena dia itu udah define path kalian. Mending kalian ikut roadmap.sh atau kalian coba cari-cari di YouTube roadmap yang benar kayak gimana. Lebih gratis dan lebih enak aja belajarnya sambil ngulik-ngulik, karena nanti di dunia kerja sendiri ya kalian nggak bakal dikasih tahu, ya kalian dikasih tahu sih sama senior kalian A, B, C, D, tapi ujung-ujungnya kan yang penyelesaian masalah problem solvingnya kan ada di kalian. Jadi menurut gue sih nggak worth it sih bootcamp, itu nggak worth it. Kecuali kalian nih nggak kuliah atau enggak habis SMA. Oh ya, by the way gue juga dari SMA, jadi sebenarnya possible aja karena gue dari SMA dan gue belajar dari semester 1. Dan gue semester 4 alhamdulillahnya udah bisa kerja dan berbagi pengalaman ke kalian semua. Jadi nggak ini sih, maksudnya nggak worth it jadi kalau misalnya ikut bootcamp. Kecuali lu nggak mau kuliah, jadi SMA langsung bootcamp. Kan bootcamp lebih murah dari kuliah kalau bisa dihitung-hitung. Kuliah misal paling cepat 7 semester bayarnya 5 juta, 35 juta. Bootcamp cuma 20 juta, ya udah ikut bootcamp aja. Tapi kalau lu kuliah terus bootcamp, buang-buang duit. Itu sih. Mas Zul. Itu sih Mas Zul. Ada lagi nggak nih? Sebenarnya juga udah banyak sih course-course gratis di luar sana, tinggal cari-cari aja. Oke, thank you Bang. Oke, sama-sama. Ada lagi yang tanyain. Kita sampai jam 12 ya. 4 menit lagi nih guys. Sebelum ditutup. Ada lagi nggak nih? Nggak ada, gimana? Oke, kalau nggak ada, thank you semuanya yang udah dengerin gue sama sharing-sharing, dengerin gue sharing juga. Semoga ilmunya bermanfaat sama kalian, jadi tahu nih, udah ada bayangan backend itu nanti ngapain aja, dan path yang kalian lakuin itu ngapain aja. Semoga bermanfaat dan bisa dipakai lah di kemudian hari. Oke, terima kasih. Gue balikin sama Dapa. Ya, Dap. Thank you Bang, thank you. Ya, sama-sama. Ya kalau mau tanya-tanya nggak apa-apa, DM gue aja nggak, atau PC gue. Kalau gue sempat balas, nanti gue balas. Oke. Ya, itu nih, gue. Tuh. Boleh di follow. Mau nanya nggak apa-apa. Kalau yang berat-berat, gue juga kurang tahu lah. GitHub-nya dong Bang. GitHub gue, tahu dulu bentar.
GitHub gue sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Karena project gue private semua. Karena menurut gue project gue itu, sorry. Project gue menurut gue ada biayanya, jadi nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau lu minta nggak apa-apa nih. Sebenarnya resolusi gue itu hijau semua, tapi kayaknya udah nggak bisa deh karena gue pernah nggak nge-push. Udah sih, itu aja. Oke, Dap. Makasih ya semua. Oke, terima kasih nih Bang Gufian. Menarik banget ya. Jadi kita tahu nih sekarang buat jadi backend developer itu harus ngapain aja. Jadi nanti kerjanya ngapain aja. Kayak tadi ada ngebuat API, ngebuat service, ngebuat dokumentasi API, dan lain-lainnya. Terus tadi ada juga project structure. Jadi kalau kita ngebuat suatu project structure-nya tuh kayak gimana sih? Ada apa aja? Terus bahkan tadi sampai ada roadmap simple ya yang dikasih sama Bang Gufian ini. Ya udah, terus gak kerasa nih kita udah di akhir acara nih. Sebelum gue tutup, gue mau ngasih tahu dulu nih kalau kami dari KSM Android menyediakan form buat kesan-pesan, kritik, dan saran atas acara ini. Formnya nanti bisa dikirim di chat Meet ya. Terus jadi boleh banget nih diisi formnya biar acara ini semakin baik ke depannya. Terus nanti juga bakal di-share ke forum berupa story untuk materi selanjutnya di Study with Android kedua. Jadi nantinya kalian bisa milih nih materi buat Study with Android kedua tuh bakalan topiknya apa sih. Jadi boleh sih di follow Instagram KSM Androidnya. Jadi mungkin segitu dulu buat Study with Android hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Ditunggu kehadirannya di Study with Android yang kedua ya. See you.